Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Battlefield yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang selalu diperlakukan tidak pantas oleh suaminya sendiri. Ia bukannya menjadi seorang istri, tetapi ia dijadikan seperti pembantu atau pemuas nafsu saja. Namun seiring berjalannya waktu, wanita itu tidak tahan lagi menahan rasa sakit akibat terus diperlakukan tidak wajar, sehingga merubah ia menjadi seorang psikopat yang menghabisi semua orang yang ada di pulau. Oke lah, bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang diganggu oleh beberapa orang pria. Namun anehnya tidak ada satupun orang yang mau menolongnya, termasuk seorang wanita yang ada di dalam mobil. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Haiwon yang bekerja di salah satu bank yang terdapat di kota Seoul. Kala itu ia sedang berdebat dengan wanita janda tua karena meminta pinjaman dengan pihak bank. Namun utang dari wanita itu sudah mencapai maksimal peminjaman, sehingga membuat Haiwon tidak memberikannya. Lalu seseorang menelponnya dan meminta ia untuk datang ke suatu tempat. Ternyata orang yang ada di dalam mobil pada awal film adalah Haiwon. Ia menjadi salah satu saksi dalam kejahatan yang dilakukan oleh pria itu. Namun karena kurangnya bukti membuat pria-pria itu dibebaskan. Sesampainya di luar, pria itu mendekati Haiwon dan mencoba untuk menggodanya. Tetapi salah satu polisi datang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah sampai di kantor, Haiwon melihat bahwa di sana masih terdapat ibu-ibu yang tadi. Ternyata teman kantornya memberikan pinjaman kepada ibu tersebut dengan alasan kasihan. Haiwon juga menyangka bahwa temannya itu melaporkannya karena tidak memberikan pinjaman kepada ibu tersebut. Ketika akan keluar dari toilet, tiba-tiba saja pintu tidak bisa terbuka. Begitu juga dengan lampu yang mati dengan sendirinya. Tetapi tak berselang lama, Haiwon akhirnya berhasil keluar dan menyangka bahwa perbuatan tadi dilakukan oleh temannya. Karena perbuatannya itu membuat Haiwon dipanggil oleh sang manajer dan memberikannya surat liburan untuk beberapa minggu. Sesampainya di rumah, tukang pos memberikan beberapa surat kepada Haiwon karena surat di dalam kotak surat sudah sangat penuh. Di antara surat itu terdapat surat dari teman masa kecilnya bernama Kim. Ia tinggal di sebuah pulau terpencil yang hanya bisa dilalui menggunakan kapal biasa. Untuk mengisi waktu liburannya, Haiwon memutuskan untuk mengunjungi teman lamanya itu. Haiwon cukup dikenal di pulau tersebut karena semua orang mengenal kakeknya, termasuk orang yang membawa kapal tersebut. Setelah sampai, terlihat Kim sudah menunggunya di tepi pantai untuk menyambut kedatangan Haiwon. Para penduduk di sana terlihat sangat kagum dengan keputihan kulit Haiwon. Di sana juga terdapat suami Kim bernama Manjong dan juga adiknya Juljong. Di antara ibu-ibu tersebut, terdapat seorang ibu yang terlihat tidak menyukai kehadiran dari Haiwon. Ia adalah orang tuanya Manjong atau ibu mertua dari Kim. Kemudian Kim mengantarkan Haiwon ke rumah kakeknya yang kini tidak ada yang menempati karena sang kakek sudah meninggal dunia. Kim memiliki seorang anak bernama Yeonhae. Ia masih sulit untuk berkenalan dengan orang baru. Walaupun usianya sudah 10 tahun, tetapi Yeonhae belum juga bersekolah. Ayahnya mengatakan bahwa anak perempuan tidak diharuskan untuk berpendidikan, karena jika mereka berpendidikan, dikhawatirkan Yeonhae akan meninggalkan pulau tersebut. Tetapi Kim berharap anaknya bisa bersekolah pada tahun depan. Kemudian Kim membawakan Haiwon makanan, namun setelah kembali terlihat ia sudah tertidur akibat kelelahan di dalam perjalanan. Pada malam harinya, Manjong ingin mengajak anak mereka untuk memancing. Namun karena larangan Kim membuat ia menjadi marah. Kim seringkali mendapatkan KDRT dari suaminya, sehingga membuat ia selalu ketakutan untuk membantah perkataan sang suami. Kim di pulau tersebut diperlakukan seperti hewan dan hanya digunakan untuk memuaskan nafsu para pria.
termasuk adiknya Manjong yang kala itu diam-diam bercocok tanam dengan Kim ketika Manjong pergi memancing. Setelah kembali, Manjong tidak membawa apapun. Kim sempat menyindir tentang hal itu karena sudah 2 minggu Manjong belum pernah membawa pulang satupun ekor ikan. Namun perkataan Kim membuat sang suami menjadi marah hingga ia berbuat kasar. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki rumah dan hanya mengandalkan 2 orang pria di pulau tersebut, sedangkan Kim dipaksa untuk bekerja layaknya seorang pria. Setelah makan bersama Kim, ia mengajak Haewon untuk mandi di kolam pada malam hari agar tidak ada yang melihat mereka karena semua penduduk sudah pergi tidur. Keesokan harinya, Haewon naik ke atas bukit untuk mencari sinyal telepon. Ia juga melihat para penduduk sedang mencari ikan di laut. Namun Juljong datang menghampirinya dan terlihat akan melakukan sesuatu. Namun kedatangan Yonhye membuat pria itu pergi dari sana dan Haewon bermain bersamanya. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang datang dari kota. Ia ternyata adalah seorang WTS yang dibayar untuk memuaskan nafsu Manjong. Walaupun sang suami sedang bercocok tanam di dalam rumah, Kim terlihat tenang melahap makanannya. Hingga datanglah Haewon bersama Yonhye ke sana. Ia lalu terlihat panik karena tidak ingin sang anak mengetahui bahwa ayahnya sedang bercocok tanam. Setelah selesai, Yonhye yang tidak menyukai wanita itu langsung memukul kepalanya. Tetapi ia tidak membalas, melainkan menawarkan skincare kepada Kim agar membuat kulitnya menjadi cerah. Ia juga menyarankan Kim untuk pergi ke Seoul karena jika ia tinggal di sana, maka Kim tidak memerlukan skincare untuk memutihkan kulit karena air di sana sudah bisa membuat kulit mereka cerah. Namun Kim menolak dengan alasan bahwa anaknya masih membutuhkan kasih sayang ayahnya. Ketika sedang mengambil madu, Kim dilempar oleh suaminya sehingga membuat ia disengat oleh lebah. Bukannya merawat sang istri, Manjong malah melakukan hal yang sama kepada Kim. Karena sering mendapatkan kekerasan di rumah, Kim memutuskan untuk pergi ke rumah Haewon dan mengikuti apa yang ia lakukan. Namun setelah kembali, Kim melihat bahwa ada celana dalam anaknya di dalam kantong celana sang ayah. Ia lalu menghampiri Yonhye yang kala itu sedang berdandan, layaknya seorang wanita dewasa. Yonhye mengaku bahwa ia diberikan oleh ayahnya benda tersebut. Tetapi setelah sang ayah pulang, Kim mendapatkan perlakuan yang kasar kembali dan wajahnya diolesi dengan lipstik tersebut. Di saat itu niat psikopat Kim sudah muncul. Namun karena melihat sang anak yang masih membutuhkan ayahnya, Kim mengurung niatnya itu dan memutuskan untuk menghampiri Haewon. Di sisi lain, Haewon mendapatkan pesan bahwa ia telah di-PHK dari pekerjaannya, sehingga membuat ia berniat untuk kembali ke kota. Kim yang datang ke tempat tersebut sempat mendengarkan perkataan dari Haewon yang memutuskan untuk kembali ke Seoul. Kim lalu meminta Haewon untuk mengajaknya juga pergi ke kota. Tetapi kehidupan di sana sama dengan beratnya kehidupan di desa tersebut. Selain itu, Kim juga meminta Haewon untuk membawa Yonhye ke kota karena ia takut bahwa Manjong akan menodai anaknya sendiri. Tetapi Haewon menganggap bahwa itu adalah alasan Kim saja yang ingin pergi ke kota bersamanya, hingga percakapan mereka diketahui oleh ibu Manjong. Karena hal tersebut membuat ibu Manjong melarang Yonhye untuk bermain bersama Haewon lagi. Ia juga mengatakan bahwa Yonhye bukanlah anak kandung dari Kim dan meminta ia untuk tidak ikut campur tentang penduduk desa. Di sisi lain, Kim diam-diam mengambil uang dalam saku Manjong. Ia lalu menghubungi wanita WTS yang sebelumnya datang ke sana. Hal itu bertujuan untuk membawanya ke kota, seperti apa yang telah diucapkan wanita tersebut sebelumnya. Hingga pagi pun tiba dan Kim langsung bergegas membawa Yonhye untuk menunggu di tepi pantai.
Awalnya Yeon-hye tidak mau ikut dengan ibunya, namun karena melihat sang ayah sering menyakitinya, membuat Yeon-hye ikut bersama sang ibu. Setelah kapal itu datang, Kim memberikan semua uangnya untuk membayar sewa kapal. Namun bukannya segera pergi dari sana, sang pembawa kapal malah menghitung uang itu terlebih dahulu, hingga membuat Manjong mengetahui rencana mereka dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Kim kemudian dipukul dan ditendang oleh Manjong. Tidak ada yang mau menghentikan hal tersebut kecuali Yeon-hye yang ingin membantu. Tetapi sayangnya kepala Yeon-hye terbentur dengan batu, sehingga membuat ia tak sadarkan diri. Setelah mengetahui bahwa Yeon-hye telah tewas, Manjong lalu memerintahkan seorang polisi untuk datang ke sana dan mengurus masalah tersebut. Semua penduduk desa terlihat sangat menutupi perbuatan yang dilakukan Manjong. Walaupun Kim sudah memberitahukan bahwa Manjong telah membunuhnya, namun sang polisi tidak percaya karena tidak ada satu orang pun yang menjadi saksi di desa tersebut, termasuk Haewon yang tidak ingin ikut campur dalam kasus tersebut. Merasa bahwa kematian Yeon-hye hanyalah sebuah kecelakaan, sang polisi kemudian memutuskan untuk kembali ke kota. Tetapi Haewon yang ingin ikut bersama polisi itu malah dihalangi oleh penduduk desa, sehingga membuat ia tak jadi pergi dari pulau tersebut. Kemudian Chul-jong memberikan makanan kepada Haewon, tetapi makanan tersebut sudah diberi obat tidur olehnya, yang membuat Haewon tak sadarkan diri. Hal itu bertujuan agar Chul-jong bisa memperkaosnya saat dalam keadaan pingsan. Namun di saat itu Kim mengetahui rencana Chul-jong yang membuat ia pergi dari rumah tersebut. Kemudian scene berpindah pada masa kecil Haewon dan juga Kim, di mana di saat itu Haewon mengajarkan Kim untuk memainkan suling. Kim juga menjaga Haewon dari kejahatan para anak lelaki di masa kecilnya. Yeon-hye lalu dikuburkan di depan rumah. Di saat bersamaan, Manjong dan Chul-jong memutuskan untuk pergi ke kota karena ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Di sisi lain, para wanita yang sedang memanen kentang sedang beristirahat di bawah pohon bersama seorang kakek tua yang merupakan seorang tunanetra. Ketika para ibu-ibu sedang beristirahat di bawah pohon, Kim tetap melanjutkan pekerjaannya untuk memanen semua kentang yang ada di kebun. Kim kemudian berhasil memanen semua kentang dengan kerja kerasnya sendiri. Namun ia tidak mendapatkan ucapan terima kasih, melainkan ditertawakan oleh ibu-ibu yang nongkrong di sana, sehingga membuat Kim berubah menjadi seorang psikopat yang membunuh ibu-ibu itu. Di sisi lain, Haewon yang mencari sinyal di hutan dikejutkan dengan kehadiran ibu Manjong. Ia mengabarkan bahwa Kim berubah menjadi gila yang menghabisi semua orang. Hingga tak lama kemudian Kim menghampiri mereka dan mengejar ibu tersebut. Setelah sampai di tepi jurang, sang ibu mertua tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan diri, sehingga ia nekat melompat dari atas tebing untuk masuk ke dalam air. Tetapi ia tidak menyadari bahwa di bawah tebing itu terdapat bebatuan, hingga membuatnya tewas setelah melompat. Manjong dan Chul-jong akhirnya kembali ke pulau tersebut. Ia lalu memerintahkan adiknya untuk pergi ke rumah. Namun ketika sedang mencuci muka, Chul-jong tidak mengetahui apa yang telah terjadi di pulau tersebut, hingga membuat ia menjadi korban selanjutnya yang sempat dilihat oleh Haewon. Ketika sedang bersantai di bawah pohon, mereka melihat bahwa ada kepala Chul-jong di atas pohon, hingga Kim datang menyerang mereka, tetapi hanya berhasil melukai tangan pembawa kapal. Namun ia tidak berhasil menyerang Manjong, sehingga membuat Kim mendapatkan perlakuan yang lebih kasar lagi. Ia ditendang dan dipukul karena telah berani membunuh semua orang yang ada di pulau. Kim juga berniat untuk melaporkan Manjong ke polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap Yeon-hye. Untuk mengatasi masalah tersebut, Manjong berniat untuk membunuh Kim. Tetapi hal itu dihalangi oleh Haewon yang membuat ia mendapatkan perlakuan kasar. Namun Kim tidak kehabisan akal. Ia lalu menjilat pisau dan juga jari Manjong, sehingga membuat ia menjadi sakne, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Kim untuk menggigit jarinya hingga putus.
Kemudian Manjong mengambil kapak untuk membunuh Kim, tetapi Kim lebih dulu menusuk perutnya menggunakan pisau, meski dalam keadaan tangan terikat. Melihat Kim membunuh Manjong secara brutal, Haiwon mengajak sang supir untuk melarikan diri menggunakan kapal. Tetapi Kim berhasil membunuh pria itu setelah berhasil membuka pengikat tali kapal. Beberapa hari kemudian, Kim kini sudah berubah dari sebelumnya. Ia berdandan layaknya seorang wanita kota dan pergi menuju ke Seoul. Namun setelah sampai, ia melihat 2 orang polisi yang menemukan seorang wanita di dalam kapal. Ternyata ia adalah Haiwon yang sebelumnya melarikan diri. Singkat cerita, mereka berdua sudah ada di dalam sebuah sel. Dan Kim berniat untuk membunuh Haiwon kala itu karena tidak mau membantunya ketika disakiti oleh Manjong. Haiwon lalu melarikan diri, tetapi ia melihat bahwa sang polisi sudah tewas di sana. Namun Haiwon berhasil masuk ke dalam sel dan menguncinya dari luar. Kemudian Kim meminta Haiwon untuk memainkan musik kesukaannya sewaktu kecil. Tetapi tiba-tiba saja ia ditembak oleh polisi yang ternyata masih hidup. Setelah berhasil membunuh polisi itu, Kim berniat untuk membunuh Haiwon selanjutnya. Namun Haiwon berhasil menusuk lehernya menggunakan patahan suling yang membuat ia tewas di pangkuan sahabatnya sendiri. Di akhir film terlihat bahwa Kim sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada dirinya. Namun Haiwon tidak pernah mengambil surat tersebut. Sedangkan Kim sangat membutuhkan pertolongannya. Namun tidak ada yang dapat dirubah setelah semuanya telah terjadi. Dan film pun selesai. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat kita bahas dalam film ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita film selanjutnya.